Hoax merupakan berita bohong yang dikemas seolah-olah sebuah fakta. Dalam kehidupan di era perkembangan teknologi saat ini, hoax dinilai sebagai ancaman baru bagi stabilitas keamanan negara. Hoax telah menjadi momok nasional yang berkembang dengan begitu pesat akibat kemajuan teknologi dan informasi. Bahkan, beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia, terus berupaya mencari regulasi yang tepat untuk mencegah dan memberantas maraknya peredaran hoax tersebut. Seperti kita ketahui, saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai penolakan Presiden 3 periode. Berbagai berita pun bermunculan, baik berita fakta bahkan berita hoax. Hai bro, halo. Lagi ngapain? Enggak. Kamu udah dengar belum berita terbaru? Kalau Jokowi itu mau 3 periode. Iya benar. Dan katanya ini kata Ma'ruf Amin, kalau Jokowi terpilih lagi 3 periode, ibu-ibu itu cukup bayar pakai kartu. Enak ya? Keren ya? Iya. Terus gimana? Kamu setuju nggak kalau Jokowi 3 periode? Kalau menurut posisi enggak sih? Enggak. 2 hours later. Bro, Gimana? berita yang kamu sampaikan kemarin itu nggak benar. Coba ini. Serius? Bikin backup ini. Tuh dari mana kamu? Ini cuma dong. Wah, ini situs ya? Iya. Situs. Ini situs buat ngecek berita asli atau enggak. Tapi itu loh, lihat ini kata Ma'ruf Amin. Ini salah ini. Udah ditanyain sama dia. Ini salah. Serius? Serius. Kamu yakin memangnya situs itu nggak salah gitu? Enggak lah, kan sama dia udah dicek juga. Ternyata. Makanya kalau cari berita yang benar. Sorry ya bro. Oke. Seperti kita ketahui, ada salah satu situs pengecekan hoax yaitu turnbackhawk.id. Informasi yang ditulis di Turnbackhawk ini merupakan rangkuman serta arsip dari diskusi yang dilakukan di grup forum anti fitnah, hasut dan hoax atau FAFH. Penyimpangan yang dapat terjadi pada situs yang berbicara tentang benar atau tidaknya sebuah berita ialah ketika situsnya mengalami server yang tiba-tiba down. Bisa saja sistem deteksi hoax yang harus mendeteksi benar atau tidaknya sebuah berita akan mengalami deteksi fail atau error sehingga dapat membuat berita yang benar namun dianggap salah ataupun sebaliknya. Ketergantungan kepada media informasi juga dapat menjadi penyimpangan karena sebelum membenarkan atau menyalahkan sebuah berita harus dilihat dari beberapa media yang membahas tentang berita tersebut. Namun bisa saja yang disebarkan oleh berita itu juga bukan adalah hal yang benar, sehingga dapat menyebabkan kesalahan pada pemberian suatu informasi mengenai berita tersebut. Solusi hukum terhadap penyimpangan ada 2. Yang pertama, tindakan tegas dan cepat dari pemerintah terhadap situs atau platform deteksi hoax. Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki sejumlah instrumen hukum untuk mengatasi berita bohong, seperti Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan KUHP. Dalam hal ini, pemerintah harus bertindak tegas untuk menegakkan hukum terkait penyebaran hoax, yaitu dengan menangkap pembuat maupun penyebar hoax tersebut, tanpa pandang bulu baik itu situs atau platform yang mendeteksi hoax itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga harus bertindak cepat untuk memberhentikan penyebaran berita hoax agar berita tersebut tidak menyebar lebih luas ke masyarakat. Edukasi masyarakat. Selain itu, perlu ada edukasi bagi masyarakat untuk melapor bila menemukan hoax dan pelakunya. Penggunaan internet dapat melapor ke aduan konten@gmail.kominfo.go.id dengan menyertakan tautan dan foto gambar tersebut. Selain melalui jalur pemerintah, sekarang ini muncul gerakan masyarakat yang peduli terhadap peredaran berita palsu. Antara lain adalah Masyarakat Indonesia Anti Hoax. Solusi tersebut mampu mengatasi penyimpangan. Yang pertama, tindakan tegas dan cepat dari pemerintah terhadap situs atau platform deteksi hoax mampu mengatasi penyimpangan dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana masyarakatnya mematuhi hukum yang sudah ditetapkan, dan dengan membuat situs yang dapat mendeteksi hoax dapat mempermudah masyarakat mengetahui bahwa berita tersebut hoax atau tidak dengan menggunakan situs tersebut. Yang kedua, edukasi masyarakat. Menurut survei kata data Instinct Center, hampir 60% orang Indonesia terpapar hoax saat menggunakan internet. Itu adalah salah satu indikator bahwa masyarakat Indonesia masih belum banyak yang dapat memfilter hoax atau berita bohong yang ditampilkan di internet.
Melainkan kebanyakan masyarakat Indonesia langsung mempercayai sebuah berita tanpa mengecek kebenarannya. Edukasi masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat Indonesia dapat memfilter berita hoax atau berita yang benar, karena banyak kericuhan di masyarakat yang diawali dengan hoax yang disebar dan dikonsumsi banyak orang.